host kita, Raffi Ahmad dan Ayu Dewi. Sukha. Raffi Ahmad. Gimana, bau daging nggak? Bau daging Bau nggak? daging, bau amis. Kamu habis makan daging apa? Saya bisa dagang. Bisa makan daging mentah. Tapi kamu tolong dong jaga dong. Saya tuh udah keluar anggun-anggun. Ini ada konsepnya. Apa ini? Mahmud. Apa itu? Gak tahu Mahmud. Mahmud. Aku pernah bilang, aku tuh Mahmud. Dibilang, ih boy jorok. Katanya mama minta diemut. Bukan. Mahmud itu mama muda. Saya nggak suka Mahmud. Saya sukanya macan ternak. Apa tuh? Mak cantik yang doyan nganter anak. Kalau macan ternak itu kan minimal kalau anak udah diantar anaknya umur SD ya. Kalau anak SD itu kan 10 tahun, berarti ibunya minimal umurnya ya 40. Oh, mesti gituan sukanya ya? Bukan gitu. Kalau umur aku gini banyak loh yang Mahmud Abbas. Mamah muda anak baru satu. Mahmud Abbas. Kamu kalau cari Papa Tibob. Apa tuh? Papa-papa yang suka ngebob. Apa sih gue nggak tahu. Udahlah. Karena kamu tuh memang punya kedekatan dengan mamah muda dan sekarang tuh lagi tren loh. Mama-mama semakin muda udah punya anak tapi masih bohai. Oh iyalah. Banyak banget artis-artis Indonesia yang memang ternyata dia udah punya anak satu, anak dua, tapi justru mereka seperti gadis-gadis perawan. Iya benar. Nih kayak ini nih. Ketinyo. Apa tuh Nyu? Cuman mungkin kalau yang lagi tren Mahmud Abbas, kalau Sinyo Mahmud ngebas, mamah muda kayak bas. Udah belain. Kalau Sinyo badannya begini bagus. Kayak apa? Kalau perempuan lain lahiran anak manusianya anak badak. Enggak. Oke. Buat semuanya, karena temanya Mamah Muda di Late Night Show. Wah, berarti hari ini bintang tamunya cantik-cantik. Mama, kamu udah siap. Tapi kamu udah ini siap. belum, istri kamu. Udah tidur istri saya di rumah. Oke, Bentar ya, kita jadi akan langsung aja. Ntar dulu, kalau mama muda yang datang kan istri kamu tidur, kamu ngapain kira-kira? Ya, kita berbincang-bincang aja ala-ala bapak-bapak dan anak kepada mamanya. Anggap saya anaknya, mereka anggap kita bernostalgia bersama ibu kita saat kita bersandar di pangkuannya. Kita didongengin, dielus-elus rambutnya. Ketika mama kita mengecup kening kita. Iya. Good night sayang, dan sebelum tidur sekali kasih susu. Susu. Dari semua kenangan sama mama, dia cuma ingat bagian susu. Berarti semua artis yang datang di panggung ini malam hari ini kamu akan dekati ya? Pastilah. Boleh yang ada di rumah langsung tweet aja di @latenights_TTV hashtagnya LNS Mama Muda. Dan juga ingin menonton langsung tiketing @transtv.co.id atau SMS ke 0819 Siapa sih mamah muda yang lagi dibicarakan di kota ini? Oke. Anda punya calon mamah muda? Coba deh sekitar gambaran. Mamah muda yang paling Anda selalu bayangkan setiap malam sebelum tidur. Nikita Mirzani kan? Oh. Tanya saya jawab. Kalau Kenapa Nikita Mirzani? ya mama muda Karena dan- dia besar tenaganya. dia kencang. Kencang larinya. Kalau Isa apa? Bisa? Siapa? Lagi susah bagian apa-apa nih kalau malam nih. Gak bisa tidur soalnya. Takut di sini nonton karena dimarahin. Nyebut-nyebut cewek lain. Hah? Kadang-kadang dia bikin gue. Kalau Melki? Ada Mino. Ada Mino. Adam Ino. Luar Adam biasa. Ino. Anda udah belok ya? Ya kumisan. Mama muda, bukan mas. Bukan papa muda. Bukan mama muda. kumis.
Mama muda deh, bukan fotoku. Ini adalah wanita yang Anda Saya semua panggilin. idam-idamkan. Oke, ini dia mama muda yang pertama. Ayu Asari. Coba kita lihat. Ayu Asari. Coba di tempatnya Bu Ayu siapa namanya? Di tempat saya memang tulisannya Nagita Slavina, tapi di tempat dia beda. Karena apa? Karena ntar dia kalau istrinya yang diundang dia jaim. Dia bilang siapapun mama muda yang di sini mau dicipok kanan kiri. Dicipok belok kiri. Dia bilang Mama muda emang Ayu Azhari masih muda? untuk ukuran dia memang masih muda. Oh iya lupa. Katanya mau senderan. Katanya mau Beneran kali. Aku dibilang Ayu Asari. Tuh kan, kamu madu. Apaan sih? Jangan pakai yang tinggi-tinggi lah. Kamu tuh jangan pakai yang tinggi-tinggi. apa sih? Sepatunya jangan pakai yang tinggi-tinggi dong ya. Norak lo, ini bukan sepatu, ini bakiak. Ya Ayu Azhari boleh duduk nggak? Kamu mau bikin kesel ya, bohong bilang. Oh, nggak Bilang nih. katanya di rumah tidur. Terus kan perjanjian nggak boleh pakai sepatu yang tinggi-tinggi. Ya udah mau marahin Ayu Azhari terus. Gara-gara kegap, cowok biasa gitu, gara-gara kegap bohong, dia sok belok-belokin, biar dia lebih galak. Ya kan? Iya. Disambut dulu dong, Ibu Nagita Ada Ahmad. sendal nggak? Sendal biasanya pakai sendal Enak biasanya. aja nggak mau udah duduk aja. Jangan kamu jangan banyak gerak ya. Duduk ya. Duduk Itu tuh. Udah, Ini karena duduk doang jadi nggak apa-apa orang. jangan cuma duduk marah-marah. Sama. Aduh. Nggak, ini Lebih bukan tinggi. masalah di hak. Ini masalah di amisnya. Itu. Nagita Slavina baru mengumumkan tentang berita paling bahagia untuk keluarga kok kecilnya. Bu Ayu udah tahu dia yang datang? Hah? Aku? Kok aku nggak dikasih tahu dia bilang Ayu Asari? Orang tadi kita datang bareng. Lu mana orang? Istri makanya kalau pergi syuting dianterin. Lo nganterin siapa tadi? Datang mepet-mepet. Izin dari rumah berangkat jam berapa late night show? Tadi jam berapa ya? Jam 9. Jam 9. Setengah Sampai 9. Ya, pas dong, yang setengah 9 kan macet jalanan 2 jam Jakarta. Aku cuma setengah jam dari rumah ke sini. Toek. Tuh. Ini apa perasaannya bersuamikan dia? Nggak mau Biasa tukar aja. tambah? Nggak biasa aja. Tapi gimana bahagia katanya? Alhamdulillah Kamu tuh- bahagia. Aduh. Kenapa? Kurang romantis Kayak bintang-bintang kamu yang lain dong. Coba dong, coba contohin nih biasanya gimana? Kalau Nah, lihat, lihat. sini. Bintang tamu biasa lo di sono, gue di sini kan. Reka ulang. Coba, reka ulang. Reka ulang. Sini silakan duduk. Halo, ngadep sini kan lo biasanya. Halo, apa kabar kamu? Iya, kamu sehat-sehat. Itu segmen ke-1. Segmen kedua. Kalau iklan. Cek aja handphone gue nggak pernah foto. Mereka kalian pada mau foto sama gue mah nggak pernah. Cek handphone kamu, sorry ya. Cek handphone kamu, sorry ya tuh. Sorry ya. Bagus Gigi. Gigi, emang kalian tuh perjanjiannya gitu ya, nggak boleh Nggak saling cek. perjanjian, emang nggak ada keinginan. Aman sih, aman. Aman. Nggak pengen ngecek dia, apa emang anak takut kecewa atau gimana? Enggak, emang nggak ada kepenginan. Jangan cek Bu Ayu, coba Bu Ayu gimana? Kalau Bu Ayu, kalau Bu Ayu. Aku mah nggak pernah cek, aku ngurek. Mungkin itu ya yang bikin mereka tuh saking bahagianya, saking rata. Jadi sekarang ada kabar baik, yaitu Gigi udah amdun.
Jangan pakai sepatu tinggi yang Ini cuma duduk, udah aku nggak kata dokter nggak boleh. Boleh kan? Coba yang pakai udah hamil. Bu, Jangan shady. Perut lu kan di belakang, Nyo. Jadi aman. pas lu ah. Raffi, jangan Eh, dong, nih. aku nggak pakai sepatu. Pakai. Ih, Nggak boleh mah dokter. Emang bener dokter bilang, coba. enggak, kata dokter kalau jalan-jalan nggak boleh kalau jalan-jalan. Tapi kan ini kan cuma duduk doang. Ini cuma Nggak, duduk doang. Aku takut. Raffi basah ini Ih, jijik. kamu basah. Kamu tuh pikirin dong cabang bayi anak kita, jangan pikirin kayak gitu. Ah, bro. Bang, lihat cabang. Cabang emang pembantu cabang. Cabang. Oh, udah balik sepatu aku mah. Malu masa acara kayak gini nggak pakai sepatu. Jangan. Nanti kalau mau apa-apa bilang. Mungkin ini saking cintanya dia sama Gigi. Emang Maaf ya ini kayak di warung. jangan praktek dong. Ini udah berapa bulan coba dikasih tahu. Ini alhamdulillah sekarang udah rusak dia sepatu gue. Pernah tahu nggak ada kabar kata orang tua kalau lagi hamil istri suami jangan terlalu aneh-aneh, jangan terlalu kecicilan gitu. Amit ih. Udah dia jangan dia bikin parno deh lu urusin dulu deh anak lu tuh sama suami lu, jangan ngurus-ngurusin gue deh. Aku kan udah lebih dulu, jadi aku tuh berpengalaman. Jangan pakai udah kamu jangan pakai sepatu. Acara apa sih ini nggak boleh pakai sepatu? Acaranya dia ya mau dia lah, biarin lah. Jadi berapa bulan coba bilangin dong biar kita ketemu. Alhamdulillah sekarang udah 11 minggu, jadi mau 3 bulan. Oh, alhamdulillah udah mau 3 bulan. Oke. Kalau cerita tentang pertama kali tahu kan kita udah banyak yang tahu. Cuman pertama kali begitu tahu tuh sebenarnya perasaannya Gigi apa? Ada yang kayak, aduh kok cepet banget ya? Apa alhamdulillah. Ya Allah sepatunya dibawa kabur loh. Iya, banget terlaluan. Aduh ya Allah biarin deh. Salah. Resah loh. Perempuan syuting nggak pakai sepatu tuh resah loh. Iya. Ih. Tadi gimana pertanyaannya? Ulangin lagi, Bu. Yang penting kesempatan ya. Maaf, ibu lagi syuting loh, bukan lagi dapur Sunda loh. Lesehan banget kayaknya. Silahkan. Perasaannya? Begitu tahu aku hamil gitu. Seneng banget lah, seneng banget. Kalau misalnya ngerasanya kayak cepet banget, emang ngerasanya, oh alhamdulillah ternyata cepet banget, tapi seneng gitu. Kalau si Raffi ada nggak yang kayak, aduh takut deh. Enggak, dia seneng banget loncat-loncat, terus langsung kan itu kan di kamar kan pagi-pagi. Terus dia langsung ke kasur tutup pakai bantal, ternyata nangis. Oh my god. Lah, pakai ini kamu. Jadi Raffi Ahmad nangis. Astagfirullahaladzim. Jangan pakai yang tinggi-tinggi kata dokter. Maaf, ini istrinya artis tuh. Maksudnya Jangan. dia kasih kerja. Kamu pakai tuh. Waktu itu Kamu juga nangis. Enak aja kamu juga nangis. Iya, aku juga nangis, tapi dia juga nangis. Enggak, aku nggak Tuh nangis. nih, cerita Enggak, apa aku aja nggak- Piti. Iya. Waktu Enggak, itu aku nggak nangis. Ih. acara pernikahan kita yang ketiga. Yang di Itu kan Bandung. yang di Bandung. Oke. Kan pakai kainnya panjang. Aku udah siapin hak tinggi. Sepanjang acara dia marah-marah, jadi aku pakai sandal jepit. Jadi sepanjang acara Nggak orang kelihatan, pakai pakai sandal jepit. Gak boleh, aku takut kalau kenapa. Karena waktu itu udah isi sebenarnya. Pamali nanti menyesal, nanti kan aku sebagai pria dewasa, sebagai suami jaga tanggung jawab. Jangan, biar jadi aku kok- bilang sama Nagita, kamu jangan mikirin kamu yang fashionable deh, takut kalau kamu pakai sepatu tinggi, itulah amit-amit. Auzubillah min dzalik, kalau dia kenapa-napa gimana? Jangan doain yang gitu-gitu. Iya kan dong. takut namanya juga, jadi aku udah kamu pakai ini aja. Harus sebagai Nih. laki-laki tuh bukan kayak gitu, tapi Boleh, boleh. ngejagain ya kan? Bener nggak? Supaya nggak Yaudah, jatuh. boleh pakai kalau jalan pakai sendal ya. Kalau Kalau jalan duduk pakai boleh doang, pakai sepatu. biar sakit. Biar sakit Emang duduknya. segitu dijaganya sama Raffi? Oh Emang dia Raffi tuh- bawel sih, bawel. Dia bisa ngambek cuma gara-gara sepatu doang. Oh iya, kalau Iya. makan tapi diperhatiin. Kalau makan, kalau telat makan pasti marah-marah. Itu aja sih. Emang pengen punya yang laki atau yang perempuan? Baby boy atau baby girl? Atau baby bolo-bolo? Aku laki-laki. Amit-amit lagi ya Bu ya. Aku maunya laki-laki, Nagita pengennya cewek. Hasil USG bilangnya apa? Ya, belum. Belum USG? Udah. Tapi kan belum ada Bu. Tapi kan belum ada. tanda-tanda. Belum kelihatan. Orang kan 4 bulan baru kelihatan. Itu namanya ngetes. Ini ternyata
mereka tahu perkembangan kalau belum 4 bulan tuh belum kelihatan cowok ke cewek. Tapi kan karena mereka udah USG, kita mau kasih lihat nih USG. Ini USG waktu berapa bulan ya? Kapan? Berapa ya? 9-8 minggu bah? 9 minggu. Masih sebulan yang lalu. 3 bayi, cabang bayinya udah 3 cm. Enggak, bukan. Iya yang. Aduh, gini Tuh, aja lihat ribet tuh. kok. Ini dia. Sebulan yang lalu lah, ini sebulan yang lalu. Iya. Pas ngeliat ini, siapa yang terharu lebih dulu? Gigi, aku mah biasa aja karena buat aku ya aku cool banget, dia yang memang. Bu, percaya nggak? Enggak lah. Ya udah. Orang dia nangis kok begitu denger. Waktu lihat ini apa perasaannya? Aku udah ini kan yang ketiga. Jadi yang pertama sedih, yang ini lebih sedih lagi karena udah denger detak jantungnya gitu, terharu gitu. Nangis. Dia gimana? Dia cool karena rame-rame, kita kan kalau misalnya lagi periksa rame-rame kan ada mama, ada adik, ini pengen tahu semuanya. Oh, jadi sosok suami yang cool gitu. Cool. Tapi waktu diperiksa USG, Gigi langsung lihat. Aku sampai bayinya 9 bulan Gua nggak ngerti pertama loh bayinya parno. di mana itu. Itu kan ada kepalanya tadi mana? Saya nggak pernah bisa ngeliat dari Gue dia. pertama parno kalau Gigi dicek sama dokter kan, berarti istri gue diapa-apain dong sama dokternya. Gue udah pikir, nih dokternya, pas gue ketemu, dokternya ternyata yang lahirin ibunya Gigi pas Gigi keluar. Jadi usianya emang udah hampir 70 tahun. Selamat, gitu lagi. Ya jangan dokter muda, gue cemburu nanti. Takut dokternya genit. Iya Kalau lah. dokter Gigi mah nggak bakal genit. Kalau lu umur 70 tahun baru pasti dipilih. Pak Raffi, karena kita mau mengundang mama muda, kebetulan nggak cuma Bu Nagita. Ini yang mengundang saya apa Anda? Dah, saya mah ada istri saya dong. Kamu hargain dong kalau suami ada istri gimana? Oh, kalau boleh loh, kalau saya mah boleh loh. Silakan loh. Loh, aku tuh ya elah yang kalau di acara aku mah tahu kamu nonton aku tiap hari, aku tunjukin Aku lah. nggak nonton kamu, ngapain nonton kamu? Biar kita lihat ya bagaimana dia di panggung saat ada mamah-mamah muda seksi tapi ada istrinya juga. Kira-kira bagaimana nasib Raffi Ahmad selama setengah jam ke depan ini. Ini dia Arumi Baksin, Gio Gladys dan juga Mbak Zoya Amirin. Tadi gimana dia salamannya? Kalau kabar baik. Kayak bapak direktur ya, Nggak kayak gitu biasanya. Yakin nggak mau cipika-cipiki? agak beda ya. Ada Novi. Salamannya. Biasanya dia begini ya, misalnya, Gio Banyo. Gladys. Gitu ya. Langsung lari ke situ dulu yuk. Sana ke pintu. Langsung lari ke pintu nyamperin. Bersihin sofanya. Tergantung. Umurannya orang. Baiklah kalau gitu silakan Aduh. duduk. Arumi, Gio Gladys, Mbak Zoya Amirin. Semuanya Anda Mahmud. siapa namanya? Ayu Azari. Mereka adalah mama-mama muda yang sekarang ini umuran anaknya udah lumayan besar ya. Kalau Arumi berapa sekarang anaknya? 9 bulan. 9 bulan. Badannya udah balik lagi gitu. Iya. Ini vakum cleaner apa gimana? Sedot gitu. Saya pengen nanya nih, kalau istri saya waktu itu ngidamnya tuh ngidam mie-nya tapi di Singapura. Ngidamnya. Kalau Arumi sama Gio Gladys waktu masa-masa ngidam, Yang paling jauh aku ngidamnya Mangga Bangkok, tapi harus dari Bangkok. oh my god, dibeliin sama suami. Jauh lagi nggak bisa, suami itu sibuk Terus dan saat nggak bisa nangis ya? bete. Oh bete terus? Tapi akhirnya disusul dengan ngidam yang lain yang nggak berkelas banget. Apa? Oncom. Oh, oncom. Oncom dibeliin. Tapi jam setengah 12 malam. Oncom dibeliin tapi. Iya jam setengah 12 malam. Dia Aku pergi maunya keluar dia beli. Oncom Lontong dibeliin. oncom. Nggak mau tahu maunya lontong pakai oncom. Dibeliin tapi. Dapat. Oh, oncom dapat, durian Bangkok nggak ya? Mangga. Durian nggak boleh.
Anda nggak fokus loh. Udah siwer. Kalau Jill, Gladys? Dulu pernah ngidam sate di puncak, tapi begitu udah nyampe sana langsung mual banget, nggak pengen makan. Karena udah begini jalannya kali. Oh, tapi ikut ke puncaknya. Ikut. Oh, masih bahaya. Kalau saya suruh sendiri, dia puncak sendiri dia balik lagi. Kalau Bu Ayu Dewi ngidam apa? Saya udah tahu, pasti ngidam karaoke. Lagi kita kembali lagi tetap di Late Night Show. Masih di Late Night Show. Suka. Mbak Zoya, saya mau nanya sama Mbak Zoya sebagai psikolog. Sebenarnya Apa tuh? wanita, perempuan ke wanita sebelum dan sesudah dia menikah dan mempunyai anak, rata-rata yang berubah itu apa? Pada Selain perempuan? badannya. Selain badannya, maksudnya dari psikologinya dia, Lebih cerewet. dari mentalnya dia dulu, atau dari cara pandangan Apa emosinya? emosinya mungkin? Kalau soal emosi sih yang biasanya paling signifikan terlihat pada saat hamil ya, tentu aja gitu. Ah bener, ini lebih sensitif. Nangis terus, nangis terus. Itu mah bukan gara-gara hamil, gara-gara lu nggak bisa diatur. Terus Walaupun hamil juga kan lihat-lihat gitu ya kan, nggak masa nggak ada apa-apa nangis. Ya. Kan tadi nangis. Wajar lah, karena kalau bayangin kalau perempuan lagi mengalami menstruasi aja gitu ya, dia udah sensitif kan perasaannya, makanya banyak perempuan yang lebih kesel, gampang ini dan sebagainya. Hamil itu bisa 3 sampai 5 kali lipatnya pada saat menstruasi. Gitu. Bisa Jadi bangun ya, jam 2 pagi sabar-sabar nangis. aja gitu. Udah maksudnya lebih dipahami, bukannya berarti wah laki mesti ngalah terus, nggak juga. Ya bener, masa laki ngalah mulu? Ya, nggak disuruh ngalah. Oke, ini dari sisi Mbak Zoya. Kalau dari pengalaman Arumi sama Jill, apa tuh pernah se-ekstrim apa tuh kalian bisa berapi-api saat hamil? Pernah nggak marah sama suami yang tiba-tiba tanpa sebab akibat gitu loh? Kalau pas hamil mungkin semua hal kecil juga dimarahin suaminya. Masalah naruh handuk sembarangan aja dimarahin kok. Oh iya? Kalau pas hamil. Apalagi naruh yang lain ya? Naruh pakaian dalam kita salah, ketukar antara yang naruh ke ini. Ih, serem banget kalau tukar. Tahu orang yang handuk. Bisa kan saya? Aneh pertanyaannya ya, lagi mikir. Kalau Jill, Paling anehnya sempet nggak tahan ngeliat muka dia di rumah lama-lama. Oh nggak tahan lihat? Enggak, maksudnya pengen nggak tahan gimana sih? Bukan. Dia pengen enggak. maksudnya nggak tahan. Orang ngomongin nggak tahan, kenapa? Kalau koneksinya ke Nggak tahan. dia nggak tahan. Sebel. Jadi akhirnya diapain? Diusir. Suruh keluar, suruh jauh-jauh. Oh suaminya diusir? Iya. Jauh-jauh. 2 bulan pertama malah nggak pengen tidur seranjang karena nggak betah aja ngeliat dia, nggak Aku juga jelek gitu tiba-tiba gitu. jelek, terus baunya nggak enak gitu, padahal sebenarnya nggak ada salah apa-apa. Kalau Gigi melukin aku terus loh, dia Oh ya bener-bener udah, yang beruntung dong. Bentar ya. Dari tadi dia mulai jawab itu, gue pengen nanya deh sama pelakunya sendiri. Apa yang sudah ada rasakan selama ini? Sejauh ini? Ke dia sih nggak ada gimana-gimana. Nggak ada sebel. Nggak dia, nih jujur ya dia lagi di Pomensi nih. Bukan turun nih, saya turun Mbak Zoya, turun set. Dari mobil turun, dia sama dia berdua, cekrek, turun set. Mas, ini ya, gini ngomong. Nggak lagi acting dia. Nggak, ini serius tuh kan, kamu mah nggak pernah mau ngaku kan? Kalau emang gitu kamu ngakuin. Terus ini di mobil, set, gue turun, gue ngomong sama petugas Pomensi ini isi ya. Ternyata si Gigi tuh dari dalam mobil tuh ngeliatin gue gini. Enggak, dengerin dulu dong ya, kamu mah dia mah masih gengsi juga. Terus balik. Dia ngeliatin terus, sat. Ya, terus pas gue masuk mobil, udah bayar, yang terus dia ngeliat, terus megang tanggung ngeliatin muka gue. Ih, sama gantengan lah. Enggak bener, ya Allah.
mobil. Di mobil. Terus? Pas gue mau nyalain mobil, si Gigi tuh kayak di sinetron megang tangan gue, terus ngeliat ngomong. gue. Terus? Suami aku tuh tambah ganteng deh. Gitu. Udah. Penonton! Saya enggak? Itu kalau ngomongin hormon emosi. Kalau ngomongin hormon yang lain. Kamu mah bukannya belain lagi, malah diem aja sih. Biarlah kamu berkembang untuk berhasil sampai dimarah-marah. Nular. Nggak, mungkin nggak cuma cewek doang, cowok juga ada hormon untuk berhayal gitu ya. Sumpah demi apa? Kamu orang beneran juga. Sumpah. Gue curiga deh, yang ada tuh Gigi apa lu sih? Dia mah nggak ngaku. Karena dia yang ngidam, dia yang mual, dia yang aneh-aneh, dia yang aneh-aneh. Oh dia yang aneh-aneh? Tapi kalau diranjang aneh-aneh nggak? Nah justru saya mau nanya. Mbak Zoya, saya mau nanya nih. Emang kalau lagi hamil muda nggak boleh berhubungan ya? Karena aku belum berhubungan nih. Oh, berhubungan. Aduh. Apaan sih? Aduh. Jigongan nanti. Bukan gitu, pantesan daya hayalnya tinggi. Soalnya ada yang nggak bisa. Bukan. Gini Mbak Zoya, katanya ada dokter yang bilang boleh, ada yang dokter bilang lebih baik jangan karena kan usia 2 bulan 3 bulan itu dijaga. Jadi saya nahan, saya takut. Udah siap. Kalau dari awalnya gitu karena saya takut kenapa-napa masih bayinya. Saya tahan nih sampai 3 bulan nih, pas 3 bulan anjing. Gimana Mbak Zoya? Mungkin Mbak Zoya bukan dokter kandungan, tapi dari sisi psikologisnya atau gimana? Emang Jadi digitu-gituin kan cowok kan jadinya takut Mas Zoya, aku nanti takut salah kalau tiba-tiba amit-amit kenapa-napa gara-gara begitu keguguran amit-amit gitu kan saya kan. Enggak. Udah diam, ada diam. Dalam banget. Silakan Mbak. Jadi sebenarnya memang ada beberapa kandungan yang kalau misalnya dokter kandungannya bilang nggak boleh sama sekali gitu ya. Tapi ada juga memang dokter kandungan yang agak nakut-nakutin gitu ya. Memang pada trimester pertama kandungan relatif lebih Rentan. rapuh gitu ya, lebih rentan dan sebagainya. Tapi sebenarnya gini, karena biasanya para pengantin baru kan masih terlalu semangat, pakai gayanya udah kayak lagi waktu belum hamil. Sebenarnya lagi hamil nggak bisa pakai posisi hubungan seksual seperti waktu lagi belum hamil. Tentu aja kan ada bayi dan sebagainya, ada kondisi-kondisi yang harus berubah. Cuma namanya pengantin baru kan biasanya masih semangat, udahlah nggak apa-apa yang pakai gaya yang ini lagi, padahal udah nggak bisa misalnya. Kayak gaya-gaya kuda lumping loh tuh banyak loh dilakukan oleh pengantin baru. Gitu, Oh gitu. Jadi kadang sebenarnya ada kayak gayanya itu mesti dirubah gitu ya. Oke. Dan itu sebenarnya relatif juga lebih aman kok. Dan kalau misalnya sampai tidak berhubungan seksual sama sekali, ini mungkin ada beberapa dokter kandungan yang lupa gitu ngasih tahu gitu ya. Gitu. Kalau misalnya kandungannya memang lemah dan sebagainya kan sekarang ada obat penguat dan sebagainya ya kan, rajin pasti periksa ya. Iya. Nah kalau misalnya terlalu banyak dokter kandungan yang nakut-nakutin, ujung-ujungnya nanti jadi cranky kan, jadi galak. Sementara jangankan laki-laki, perempuan hormonnya itu luar biasa lebih tinggi gitu ya, kebutuhan seksualnya juga lebih tinggi. Sebenarnya ya, perempuan Sebenarnya. itu kebutuhan seksualnya lebih tinggi. Cuma Apalagi kan pada saat karena dia perempuan hamil. Jadi, nah, apalagi pas saat hamil. Oh iya, emang demen ini mah orang sebelum Tolong jangan rusak image saya. Gimana Jill Gladys? Tapi benar, pada saat hamil itu momen-momen paling horny ya kalau menurut gue. Benar. Benar sebenarnya. hormon meningkat gitu maksudnya. Ya, hormon meningkat. Jadi Pokoknya pas hamil Pas itu lagi semua hamil. jadi plus-plus lah. Aduh banget sih. Badan plus-plus semuanya dari Semua mulai plus-plus. hormon A, B, C sampai sensitivitas. Gituin. tapi suaminya Arumi sama Jill waktu itu nggak takut. 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 Makanya kita jadi semua kayak aduh. Oh pada pengen ya. Itu sesuatu yang nggak bisa dilawan. Akhirnya kamu paksa atau gimana? Kan jadi perempuan itu susah. akhirnya Kalau nggak banyak minta, Oh, kalau Arumi solusinya telepon dokter. Ya tanya dokter. Sama Gigi juga udah menggoda-goda saya, cuma saya bilang jangan nanti aja gitu. Kalau dia, mending nggak usah dia yang ngomong, istrinya aja langsung. Kalau Gigi gimana? Biasa aja, Boy. Oh, biasa aja. Ah enggak, kamu juga. Yang kapan kamu sentuh-sentuh aku lagi? Gitu kan? Karena 3 bulan pertama ini tuh badan tuh rasanya kayak sakit semua. Iya dia dipegang sama gue mah. Kayak gitu dong.
Iya dipegang. Baru gue giniin. Gak gitu juga. Ini akibat acting berlebihan. Enggak bener yang kamu. Jadi kalau Gigi, kalau Arumi kan tadi hormonnya lumayan naik Jil juga kan, sampai akhirnya telepon dokter. Kalau Gigi sejauh ini belum? Belum, jadi sekarang masih kadang-kadang tuh apalagi awal-awal ya badannya tuh rasanya nggak karu-karuan gitu karena mendadak kesenggol sedikit aja tuh lagi senggol sakit. Apalagi ke daerah-daerah sensitif langsung. Gue curiga deh. Kayaknya lo yang sayang sama bini lo, bini lo gak sayang sama lo deh. Kamu nggak sayang sama aku? Menurut kamu gimana? Emang orangnya nggak jujur sih. Cewek kalau misalnya nggak sayang ngapain dinikahin? Aduh. Jadi pertanyaannya yang salah siapa? Iya. Salah deh, aku salah terus. Jadi gini, kalau sekarang kita lihat, lo gak mau nanya gimana caranya nih? Oh enggak, kasih lihat ada istrinya ceritanya jaim. Enggak, ini Saya yang mesti nanya. enggak, gue sebagai host nggak pernah menyimpang dari pertanyaan lo. Oke. Gue selalu ke depan. Baik, Oke, silakan. buat anda semua nih. Sebenarnya yang diharapkan sebagai anda sebagai wanita saat hamil, apa sih yang anda harapkan dari suami anda? Sebenarnya Beda-beda bawaannya. Hah? Beda-beda bawaannya. Kalau kamu? Aku haus perhatian, Ce. Pokoknya diperhatiin terus. Harus doyan kasih sayang suami. Tapi ketika ngelihat suami di depan mata, ih bau gitu. Iya bener. Padahal nggak bau. Enggak, udah mandi berkali-kali dalam sehari pas Iya lo suaminya lecet tuh kulitnya mandi-mandi mulu. Satunya yang ini harus yang wangi. Pengennya diapain sih sama suami sebenarnya? Pengennya disayang-sayang, pengennya dia ngerti. Tapi kalau misalnya dia udah lakuin apa yang kita mau, pasti tetap aja ada salahnya. Pokoknya sehari kalau nggak marahin suami dalam pas hamil kayak ada yang kurang. Kayak ada yang kurang deh. Bener-bener. Asal tuh hamil dulu sampai tidur di karpet biar diperhatiin ya. Berarti kebayang kan suaminya kan? Iya benar. Mau dicuekin lu sampai tidur di karpet? Belum mati ini. Iya, terus gimana? Enggak, biar kadang-kadang karena kan minta dicolek, minta dipindahin gitu kan, minta Oh my God, perhatian yang segitunya loh, berlebihan. Tapi gara-gara itu udah terjadi lebih dari 2 kali, akhirnya hari ketiga didiemin sama laki gue sampai pagi gue di karpet. Nah, nggak bagus juga kalau terlalu berlebihan diturutin ya. Gigi belum pernah ada permintaan aneh-aneh selama ini. Enggak ya? Enggak, Mian paling minta mie di Singapura. Enggak, aku kan emang orangnya kalau makanan kan emang dari dulu emang banyak mau kan. Jadi kalau sekarang ya banyak mau ya wajar gitu. Kalau suaminya, aku pengen kamu tuh sebenarnya dibotakin di depan, digondrongin di belakang gitu. Nggak ada pengen. Dia juga biasa-biasa Enggak, dia aja. mah tapi enggak ribet hamilnya. Alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah. Paling tidur aneh-aneh. mulu, tidur. Karena jadi cepet ngantuk, kalau ngantuk sedikit sakit kepala kalau nggak ditidurin. Oh gitu, jangan kebanyakan tidur, takutnya dia kemana-mana ntar. Gua mah. Syuting di Oh, mana-mana. Mbak Zoya, sebenarnya apa sih psikologi ataupun mental-mental dari mama-mama muda nih? Kalau Gigi kan ini anak pertama, mungkin kalau Arumi sama Jill Gladys kan nanti anak kedua. Ya kalau dia segera mudah-mudahan dikasih lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebenarnya untuk para perempuan tuh apa aja sih yang disiapkan untuk sebelum Jadi mau punya mama. anak lagi, mau mama jadi mama? Sebenarnya persiapan mentalnya yang paling penting adalah gini, orang kan suka selalu berpikir bahwa, aduh kalau ada anak tuh nanti luar biasa ya, Ribut. gitu ya. Nggak, yang kadang-kadang bagusnya dulu kalau Oh, perempuan. iya. Nah, begitu udah melahirkan lagi gitu, itu tuh suka baru sadar lagi bahwa capek loh gitu. Jangan lupa bahwa berapa jam sekali dia akan nangis. Dia mesti gantian jagain dan sebagainya. Nah, kadang kan harapan-harapan kita atau ekspektasi kita itu suka nggak sama kan sama suami gitu. Misalnya seringkali karena kita kecapean, kita jadi cranky sama suami. Padahal udah tahu suami misalnya kerja, jam kerjanya udah jelas gitu. Atau jam kerjanya suami nggak jelas gitu misalnya. Lebih parah lagi, kadang-kadang suka cari perkara untuk nyalahin. Jadi supaya aman nih kira-kira gitu. Kalau misalnya lagi cranky ini sebelum lagi hamil, atau misalnya pas masa-masa masih lagi tenang kayak Gigi kayak gini, kasih tau aja nanti kalau aku kesel peluk aku aja deh gitu, atau ajak aku Oh, jadi lebih ngomong. dikomunikasiin. ngomong sama aku Kamu ya. maunya diapain gitu, dan suami juga jam tantan ya udah gimana aku mesti ngapain gitu kan, malah tambah marah, malah tambah kesel si perempuannya. Jadi kalau lagi kayak gitu dengan manis gitu, dengan baik tanya aja, kamu mau aku apain sayang biar kamu merasa lebih nyaman. Biasanya ditanyain begitu perempuan langsung kelepak-kelepak lagi, langsung aja minta apa-apa. Tuh lihat Tapi aja, sayangnya jarang ada suami yang begitu. jangan ada suami yang paham. Tapi aku begitu, tanya ini, aku begitu nggak ya? Enggak. Gimana? Menurut Penonton mengatakan ada saya yang jawab lah ya kan. Bener, tapi itu sebenarnya sindrom yang dipengenin sama istri, apalagi pas lagi hamil. Cuman sayang suaminya udah keburu bete. Ini kenapa sih istri gue gini salah gitu salah, jadi dia pusing sendiri. Yang ada dia lupa nanya.
Tapi ini kan sekarang ada tren nih, mama-mama muda yang udah ngelahirin maupun bahkan yang lagi hamil, itu gayanya tuh beda sama mama-mama zaman dulu. Ya lebih trendy. Walaupun, iya, Ada yang hamil. perutnya doang kelihatan. Iya, lebih trendy, persis kayak ABG ini kalau berdua jalan-jalan di mall nih. Bisa Ini pasti belum anak kelihatan SMA belum pasti. punya anak. Kalau ini udah kelihatan anak 3. Ya emang gue mah Saya baru mau ngibas rambut. loh. bicara mah apa adanya. Itu kenapa sih Mbak Zoya itu trennya seperti apa gitu? Lagi dong, Bayu, lagi dong. Lagi dong. Sayang, kamu gak cintain aku ya? Istrinya mah pengennya bejak-bejak suaminya cuman nggak tega. Nggak, jadi ini ngalih serius. tangan saya. Apa sih rahasianya Jill Gladys sama Arumi biar badannya tuh tetap kayak gadis-gadis kembang desa? Apa Positive perawatan? thinking. Perawatan atau ini karena suami lagi yang nyuruh? Lu abis hamil, badan lu balikin Iya, kayak bisa dulu jadi. ya? Atau kesadaran sendiri? Jahat banget. Ya kan ada aja. Kok gitu ntar? Enggak dong, aku mencintai dia apa adanya sampai kapan. Ya, sih gimana? Gimana? Apa yang dilakukan? Bebet-bebet. Kalau aku sih dulu atau habis lahiran langsung bebet. Karena katanya kalau nggak bebet bleber perutnya. Kalau aku kan karena ada tradisi Chinese, jadi 40 hari setelah ngelahirin itu harus makan ayam obat gitu bikinan mereka. Jadi itu udah langsung nggak pengen makan yang lain, jadi otomatis kayak beratnya langsung cepat turun. Terus dibebet juga itu harus. Itu Dibebet ya? dibebet juga 40 hari. Katanya kalau yang ayam obat itu buat kebalikin darah-darah yang udah keluar, maksudnya jadi seger lagi badannya. Ya kepercayaan aja sih sebenarnya kayak itu tradisi. Kalau Arumi mecin? Basin. Beban, jamu juga, terus bahagia sih. Bahagia? Karena semakin dipikirin kan kita maunya makan mulu jadinya kan. Oh kebalik, gue semakin kepikiran semakin kurus ya. Jadi kalau kita bahagia, positif gitu jadi. Ini bahagia berarti badannya balik lagi. Ini bahagia nggak nih? Oh. Sayang, berarti mudah-mudahan kalau nanti kamu habis lahiran, kamu bahagia, jadi kamu nggak usah dipikirin ya. Tapi ada nggak keinginan gigi nih? Kan kalau tadi kata Mbak Zoya dikira-kirain aja nanti kalau kenapa-napa langsung diapain. Misalnya kalau aku ke Regi minta peluk. Kalau ini apa nggak kira-kira gigi? Kalau aku bete kamu langsung elus terus aku aja gitu. Diemin aja kalau dia nanti ke baik sendiri. Iya. Kalau dia mah diemin aja. Kadang-kadang kalau kita lagi sedih nangis digituin tambah tambah Iya, gitu. kalau dia mah nggak bisa. Ya, yang Tambah udah dong gitu. yang nggak bisa udah diemin aja. Yang yaudah deh. Dah. Iya. Tapi tergantung juga sih. Tergantung. Karena apa Ada nangisnya? Karena Dia 3 hari lah kalau ngambek mah mau masalah kecil masalah besar 3 hari dia. Jadi ada waktunya. Twitter dari Image D. Ada Twitter nih. Karafi kalau anaknya lahir mau dijadiin artis atau profesi lain? Nggak tahu. Jadi apa ya? Tanya ibunya. Gimana ntar aja lah. Kalau ibu Memse gimana? Itu panggilan kasih sayang Rafi ke Gigi. Memsie. Memsie. Bukan Memsie. Ibu Memsie silakan. Anaknya kalau laki nanti cita-citanya mau jadi walaupun masih berhayal agak enggak jauh lah, gitu. jadi apa aja lah. Tapi yang penting sekolah nomor 1 kalau buat aku. Iyalah. Cewek cowok. Cewek cowok. Arumi juga gitu, Jill juga gitu. Iya. Jadi nggak dari bayi. lu harus jadi begini ya. Enggak. Biarin aja. Biarin, Bagus, kasihan. bagus. Kan Nah. makin ke depan makin demokratis. Benar. Jadi lebih terserah anaknya, yang penting jujur sama orang tuanya. Oke, baiklah kalau begitu. Ini nggak ada yang kaget. Mau ngagetin nggak ada yang kaget. Dia tadi mau coba sekali lagi. Hoi, enggak kaget juga. Aduh sakit. Bukan masalah kaget-kagetan. Jadi sekarang kita tuh mau bagi 2 tim ya. Anda kan suami istri ya. Jadi masukin 1 tim. Anda terpaksa nggak 1 tim sama dia? Ya mau nggak mau. Oke mau. Jill sama Arumi. Jadi Tuh, dia kalau lagi hamil begitu, sensitif terus. Dia tuh berpikir di lihat night show. Enggak, dia selalu kayak gitu tuh. Mbak, kalau misalnya kalau laki-laki karena istrinya hamil, jadi apa-apa tuh yang disalahin ke istrinya. Jadi Gara-gara hamil lagi dan dia Ben. sama temennya lupa. Iya nih istri gue nih gini-gini, suami istri gue minta ini minta itu, padahal kita mah biasa aja. Iya. Gue lupa, Mas Zoya, gue lupa janjian sama temen misalnya. Hei bro, udah di mana jam 2 nih? Aduh, gue lupa. Ini bro, sorry bro, istri gue bro, ngidam bro, gue nggak bisa. Kenapa sih gue? Apa-apa dibantu. mendiskriminasikan orang hamil nggak boleh. Iya bener. Iya itu kayaknya pengalaman semua orang deh. Istri bisa jadi alasan. Gini, karena Anda berdua ini 1 tim, coba sini, kamu dulu. Raffi dulu, Panggil dong yang mesra dong. Raffi, panggilan sayang. Raffi. Tetap Raffi. Lu mah nggak ada mesra-mesranya sama gue. Raffi,
satu lingkaran, nanti Raffi akan mempraktekkan apa yang ada di situ, Gigi nebak. Oke, kita lihat kekompakan mereka. Ya, udah siap? Pilih yang Kamu mana? berdiri dong sayang. Pakai sendal kalau berdiri, nggak boleh pakai itu. Oh, tuh, berdiri. Ayo. Nggak baik kalau gue mah rese namanya. Suami kayak gitu. Iya kita kayak rival itu. Berdiri, boleh. Baik-baik. Stop, stop. Kalau duduk lagi baru boleh pakai stop. Udah. Jatuh itu namanya rival. Ini clip on kamu jatuh, mau aku betulin. Kan suaminya nggak apa. Bener jangan di sini kali. Malaman dikit. Aku ambil. Silahkan pilih. Saya. Iya, Anda pilih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Ngapain ada hitung-hitung? 17. Karena lahirnya aku sama dia 17. Oke. Nikahnya aku tanggal 17. Nomor 17, kita lihat. Lihat. Praktekin ya. Kita mulai dari sekarung. Naruh bayi. Bedong bayi. Penonton. Yang tadi itu apa? Aslinya. Bukan, tadinya Nagita kan di sini pas balik langsung salah tapi. Langsung bunyi kan Pak Bulan. Sabar. Ya, Anda nggak syok kan? Agak syok saya. Agak shock loh dia. Kasihan loh. Dia mah kena Arlo nebak sama aku siapa? CS. Oh iya CS banget ya. Best friend forever. BFF. Ini bisa banget sih. Ya Ini guys yang nebak. juga best friend. Yang nebak siapa? Dulu gue yang pegang. Ceritanya biar kayak acara-acara kuis. Silakan. Arumi. Oh iya. Oke. Cantik. Nomor berapa di? Bayu nomor berapa di? Oh, mama muda. Mama cantik. Bawa anak. Apa sih? Kok bawanya gini? Mungkin mesti guling-guling. Bawa apa? Wah, ajak senyorita jalan-jalan. Bawa apa? Yang tadi udah bener. Mama cantik. Ayo sayang kita ke situ ya, kita sekolah dulu. Oh, bawa anak. Bawa adek. Oh, anterin anak sekolah. Iya, Udah. Mama cantik anterin anak sekolah. Anak dia. Udah dijawab. Cantik anterin anak sekolah. Atau macan ternak istilah zaman sekarang. Mama cantik antar anak. Ya aku nanya. Sini, sekarang ganti. Gantian. Mems ya. Nyonya Mems ya. Memsnya yang kesana ya, ntar aku Silakan. yang jawab ya. Kesian banget shooting pakai sandal jepit. Bagus. Oh, awas jangan kelihatan sandal jepit. Habis dari musola, Bu. Makanya. Silakan. Udah lu mah, enggak Mbak Zoya bener dong, aku kan takut kalau dia pakai begini Mbak Zoya. Oh, Mbak Zoya kasih tahu dong aku suami yang sayang. Aduh, lu kuat. Silakan. Siratnya. Iya. Baiklah. Awas dong Boy. Mana anaknya? Mana anaknya? Tidur. Mimpi. Kaget. Bangun. Jam. Malam. Bangun jam malam pengen disentuh suami. Bangun. Tengah malam. Langsung. Pengen. Udah bener. Pengen. Gak ada pengen. Bangun tengah malam. Oh bener kan? Bener. Bangun tengah malam pengen pipis. Gak pakai Iya, kalau pengen-pengen. Ayo, Gil. Silakan. Ini Maksudnya? yang belum diambil. Bang Zoya, ntar mainnya berdua. Gak ada yang ngajak kita. Ya udah ntar berdua. Nomor 11. Botol susu. Udah bener sih sebenarnya. Soalnya lagi dikit lagi. Botol susu. Itunya. Dot. Iya, apa? Botol susu. Dot susu. Dot susu. Dot susu. Oke. Udah, Mbak Zoya. Ya udah kasihan. Sama saya. Kalau saya mau nembak atau mau? Aku yang praktekin ya. Kan lebih jago praktekin. Oke. Pilih nomor berapa? Tuh lihat kan yang, Nomor 7. lihat kan pakai highlight kecengklak gitu kan? Enggak, emang saya nggak seimbang orangnya. Hah? Nomor 7, tolong. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nih susah lu. Aduh, mampus. Oke. 3. Kata. Baca. Nomor 10. Dengerin.
Persiapan Nomor 10. ngajarin anak baca buku, persiapan bayi, persiapan untuk jadi ibu, persiapan jadi anak, cari nama anak, Cari nama udah benar. cari nama anak, Salah. bayi, Ya apa tuh? cari nama anak bayi, Salah, kurang tepat. Cari nama. cari nama anak bayi, Gak usah pakai itu. lahir, Cari nama apa tadi? cari nama anak bayi, Enggak pakai itu. 3 kata. 3 kata kan? cari nama bayi. Ya. Udah kelihatan yang paling kompak gua sama Gigi ya. Yang lainnya mah kalau istilah anak gaul. Kalau gua sama Gigi. Oke lah. Boleh sekarang udah boleh pakai sepatu lagi. Tapi kalau gitu persis kayak yang tegang-tegang lamp itu ya. Mas sepatu ya. Karena ada satunya pasangan di sini yang dinobatkan sebagai pemenang kuis yang atas berapa ini. Thank you. Aku dicium MC. Tapi kalau mama muda ini kenapa sih Mbak Zoya trennya tuh selalu sekarang tuh kalau aku perhatiin ya, mungkin anak aku belum sekolah, tapi anak ponakan-ponakan yang udah sekolah, mama-mamanya tuh kalau nganterin ke sekolah tuh cakep-cakep banget. Makanya bapak-bapak tuh pengen nganterin anak bukan karena tulus, karena pengen lihat mama-mama yang lain. Bener loh. Itu kenapa nggak sih? mungkin. Tenang ya, saya nggak begitu. Tenang aja. Gak ada yang percaya? Itu kenapa? Apa trennya sekarang yang punya anak makin muda atau memang pengen tampil nggak kayak ibu-ibu dasteran atau gimana nih? Mbak? Kalau misalnya soal mama muda, zaman dulu 20-30 tahun lalu justru lebih banyak yang muda sekali kan waktu lagi hamil dan melahirkan dibandingkan sekarang. Tapi karena teknologi sebenarnya mempengaruhi cara kita berinteraksi gitu. Misalnya sekarang apa? Ada pet, ada Facebook, ada segala macam. Semuanya tuh ada foto gitu. Jadi semua orang itu berasa bisa jadi orang ngetop cepet-cepet. Jadi orang suka mencari yang namanya quick gratification atau penghargaan yang cepet gitu ya. Oh kalau misalnya dandan cantik, oke foto masukin ini terus dipuji banyak orang udah merasa bangga ya, kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang untuk mencari self esteem yang palsu gitu ya, cepet-cepet dandan, oke gitu, anaknya nggak diurusin, belum tentu anaknya diurusin. Eyeliner panjang-panjang. Eyelinernya panjang gitu ya, dandannya udah luar biasa, lipstiknya udah paling canggih, tapi belum tentu selalu ada perhatian gitu buat anaknya. Tapi saya mau nanya nih, kalau udah kayak begini nih, udah menikah nih, lagi udah anak 1, suka cemburu nggak sih kalau ngelihat suaminya gitu? Maksudnya? Tunggu, Pak. Saya nggak punya suami, Pak. Oh iya, maksudnya dia Ganis. Anggaplah. Kayak ini aja. Ya, nggak apa-apa Ganis seandainya punya pacar. Maksudnya tingkat emosinya sama waktu kalian masih belum punya anak, masih itu beda nggak sih? Atau sekarang masih mau dating, gue mau sama lo udah nikah, lo juga pasti, atau malah lebih cemburu? Enggak. Lebih tenang sih ya, karena yakin lah, maksudnya kita harus percaya walaupun harus percaya juga bahwa suami di luar sana punya niatan tulus untuk keluarga gitu. Benar, saya setuju tuh, saya banget terus. Tapi nggak berarti juga kita mentang cuek gitu, maksudnya karena suaminya kita percaya suami kita pasti nggak akan macem-macem, terus kita juga cuek, sampai rumah juga dicuekin, nggak ada sayang apa gitu nggak ada, nggak mungkin gitu. Jadi kita harus kasih kebebasan ke suami penting, tapi self defense maksudnya nabung nih, kita nggak boleh cuekin suami, kita nabung kebaikan di suami. Benar. Jadi suaminya pun Tetap mikir, suaminya disirami kasih sayang. Iya, benar. Sama suaminya juga memberikan kasih sayang. Itulah yang membuat laki-laki dan wanita bisa bersatu. Kalau Jill Gladys, kamu kalau seandainya punya pacar sekarang, ini kan maaf nih, Jill Gladys kan ada anak 1. Ya. Itu kalau dekat sama cowok, itu langsung to the point. Dikenalin sama Sorry nih, anaknya. saya janda anak 1. Atau kamu masih, gimana? Nggak, pasti langsung bilang. Oh, langsung bilang. Dan langsung dikenalin sama anak. Nggak langsung dikenalin sama anak, karena Tergantung sekarang kan, orangnya ya. iya, karena sekarang apalagi anakku udah 8 tahun kan, udah gede. Jadi dia pasti udah ngerti gitu. Jadi kita dulu deh yang lihat baik-baik, baru kalau udah oke, baru dibawa ke Oh, rumah. ini ibu yang bijaksana. Bener harus kayak gitu dong. Dan yang namanya mama muda itu kan pasti punya teman segeng. Ya. Itu cara bagi waktu hangout sama teman terus sama keluarga gimana? Kaget. Yes, kita berhasil. Tapi aku yang kaget. Gue ya. Aku. Bilang kenapa katanya? jangan kaget-kaget loh. Kenapa emang? Kaget. Oh iya.
iya maaf sayang. Tapi aku mau nanya juga, selain bisa bagi waktu antara anak, hangout sama teman, sama suami, aku mau nanya tentang baby ngeblues. Nah, Baby blues. baby blues itu apa dan gimana caranya supaya kita tidak Aku punya cerita. ya nanti selain satunya tetap di Late Night Show. Jam 7 pagi di Trans TV. Yum. Masih di Late Night Show. Alright. Tadi kamu nanya apa? melanjutkan pertanyaan yang tadi tuh. Oh, Kalau iya. misalnya kalian yang udah menikah, kan udah punya anak, gimana tuh ngebagi waktunya sama anak, sama teman-teman, sama suami? Kalau Arumi masih sering nongkrong nggak sama teman-teman? Apa gara-gara udah punya anak? gaul Jadi enggak? gitu loh. Udah jarang banget. Lebih ngurusin anak ya? Ngobrolnya ya di media sosial akhirnya. Oh jadi malah berkurang waktu sama teman-teman Karena udah suami ngurusin aja anak. kita berkurang lagi sama teman-teman kan gitu. Jadi Kalau apa-apa mau lebih banyakin tercurahkan waktu sama anak ya? Iya sama anak. Kalau mau cari waktu ya mendingan cari waktu untuk gimana caranya dinner atau nonton bareng suami gitu. Kalau sama teman-teman ya kalau misalnya pas lagi di mana, kalau misalnya mereka juga ada di daerah segitu sekitar baru kita sempetin gitu. Kalau Jill? Karena anak udah mulai gede, dia juga udah mulai, kalau kayak hari biasa udah pasti sekolah, les. Jadi bisa tuh siang-siang kalau lagi nggak kerja kumpul sama teman-teman. Kalau weekend pun kadang-kadang dia udah mulai nggak mau ikut, pasti nanya kayak mau pergi kemana. Kalau memang tempatnya enak, dia suka, dia ikut. Kalau nggak, udah aku di rumah aja gitu, nggak mau ikut. Ya udah itu akhirnya pergi sama teman-teman. Iya. Kalau nggak kayak gitu kan boring banget. Kalau kamu kapan ada waktu sama suami? Kebalik, kapan suaminya ada waktu buat istrinya? Nah, Coba ditanyain Bayu. Tiap malam kan kita sama-sama bobonya aja pelukan terus kita berdua mah. Mesra. Kalau Gigi gimana? Kalau Bu Ayu kan ditinggal mulu, suaminya ke Singapura mulu bisnis. Ada. Oh ada. Bete dia mah. Ya itu waktu lagi hamil, waktu lagi haus perhatian. Kalau Gigi gimana? Ngakalin ya? Apa ngikutin Raffi syuting? Apa Enggak. ngeliatin dari TV? Apa? Kalau kita emang kebetulan syuting bareng, pasti bareng. Tapi kalau enggak sih kebanyakan nggak pernah bareng. Maksudnya kalau misalnya dia syuting ya syuting aja. Gitu. Ah, Nggak pernah ada- dari dulu nggak suka Yang? ngikut-ngikut gitu. Ada Twitter yang Yes. @valentine24071. Apa semua wanita? Istrinya dong yang bacain. Apa semua wanita setelah melahirkan akan mengalami sindrom baby blues? Apa penyebabnya dan cara mengatasinya? Coba. Mbak Zoya sama Arya. Amarin, Amirin, saya Amirin. Silakan Mbak Ini, Zoya. kalau baby blues itu mungkin masih banyak yang suka salah kaprah ya. Baby blues itu bukan artinya jadi kesel atau jengkel sama suami. Karena kalau jengkel sama suami atau Setiap misalnya saat bisa. sensitif banget, setiap saat bisa, apalagi habis melahirkan biasanya wanita lebih emosi sama suaminya. Jadi ya yang baru punya istri melahirkan gitu ya. Kalau misalnya istrinya cranky, sabar-sabar aja deh gitu. Oh, jadi Karena- baby blues itu cepat emosi gitu. Iya, tapi baby blues itu bukan emosi sama suami, tapi lebih sama Bayinya. ketidaksiapan dia terhadap bayinya gitu. Jadi dia ngerasa kayaknya, aduh kok kan ini Bayi susah normal banget ya. diatur gitu. Bayi itu susah banget diatur ya. Saya nih kok jadi kesel sementara. Masyarakat itu selalu berharap bahwa kalau perempuan jadi ibu itu harus otomatis udah mesti bisa ngadepin anak. Padahal itu kan skill. Ya, butuh latihan, butuh keterampilan gitu ya. Dan ketika nggak siap butuh kesabaran. Gitu tahu-tahu ada bayi, terus kita yang nggak bisa apa-apa sebagai perempuan, malah tambah stres kan, ngerasa loh katanya ini normal, langsung bisa ngurus, langsung bisa punya jiwa keibuan. Kok saya nggak punya ya? Stres biasanya. Kondisi-kondisi itu yang salah satunya menandakan Anda tuh mengalami baby blues. Biasanya jadi nggak mau megang bayinya, takut salah, atau nggak pengen udah deh jauh-jauh aja deh gitu kan, karena ya bertentangan nilai-nilai masyarakat sama kenyataan perasaannya dia. Dilema. Dilema banget, berkecamuk gitu dia jadi. Karena kalau perempuan tuh biasanya habis ngelahirin rasanya kayak aduh semuanya tuh udah diambil dari gue, harus mana buat gue nya balik gitu. Makanya pasangan harus super perhatian sama dia untuk mengikis perasaan-perasaan yang kayak gitu ya, ya Mbak. sabar-sabar aja deh. Karena bahaya gitu. kalau sampai baby blues keterusan. Ada yang kasusnya sampai
nggak mau pegang bayi kan sedih ya, bayinya Sampai kasihan ya, yang padahal bayi. bayinya butuh. Ada yang kadang-kadang takut lagi diem-diem, tahu berpikir kayaknya, aduh bayinya saya ntar mati nih, bayi saya ntar keluar dan segala macam. Kayak misalnya salah satunya kasusnya Brooke Shields gitu ya, itu salah satu bintang terkenal gitu di Amerika sana yang dia tuh sampai mengalami terapi cukup panjang gitu, terapi psikologis karena menghadapi baby blues. Di Indonesia semua orang tuh suka berpikir gitu, wah perempuan ya namanya juga udah melahirkan udah pasti harus bisa, belum tentu gitu. Nah kadang-kadang ketika suami menggampangkan itu malah jadi mendorong sampai si perempuannya jadi relatif lebih cepat dapat baby blues gitu. Jadi ya suami-suami Tolong lebih perhatian. Benar, katanya ada lebih trik ini. sabar, Kalau suami gitu. istrinya baru ngelahirin, pas pulang ke rumah jangan ditanya, anakku mana, jangan gitu. Istrinya dulu. Saya mah istrinya terus. Kamu apa kabar? Gimana? Baru Sayang, kamu anakku, aku juga selalu begitu. Sayangku, halo sayangku gitu. Ya bagus, karena biar perempuan lalu ngerasa diperhatikan. Rumi maaf, dia pernah baby blues? Nah, pernah sih, cuman nggak terlalu parah-parah banget, maksudnya sampai langsung benci sama bayi, enggak. Cuman ya sempet kayak mungkin ngaca, terus ngeliat kita jelek gitu, terus bayinya udah kita coba, udah nangis, udah dicoba dikasih susu, masih nggak bisa, udah kayak nggak tahu mesti ngapain gitu. Sedangkan kan ya memang seperti apa stigma yang udah ada kan, perempuan tuh langsung begitu ngelahirin langsung harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Ternyata Dan kayaknya semua, perempuan iya harus pelan-pelan. Dan kayaknya perempuan tuh kalau misalnya apa namanya kayak misalnya bayi nangis terus nggak bisa didiemin tuh kita langsung ngerasa kayak useless gitu kan. Disalahin terus kadang-kadang banyak yang begitu ibu kalau mau melahirkan pada manggil ibunya biasanya lebih minta untuk pertolongan karena memang ada pada waktunya gitu ya, ada beberapa ibu yang biasanya udah canggih banget nih anak-anaknya, begitu anaknya baru melahirkan biasanya dia gendong cucunya dibiarin ibunya tuh istirahat dulu gitu untuk tidur, kayak termasuk tadi ada Chinese ya yang bisa suruh makan dulu itu supaya kekuatan ya sebenarnya energi itu udah tidur istirahat jadinya lebih bisa mikir lagi. Kalau enggak waduh melahirkan langsung mesti ngurusin anak begini-begitu stres. Oke, ini ada satu pertanyaan nggak? Satu aja nih buat penonton. Oke, nggak ada ya? Bagus. Belum nggak? Tuh kan nggak ada. Udah ngalamin semuanya jadi nggak perlu ditanyain Mungkin lagi. Vinyo bisa kasih tips ke Gigi. Atau nggak ini deh? Ya, boleh. Cara ngatasin baby bluesnya tuh gimana tuh? Arumi sama Gladys. support dari suami, dari orang-orang sekitar, kepercayaan ke kita, terus dikasih me time. Iya betul. Iya, Me time. Ibu-ibu itu perlu Me me itu time. penting banget, Makan penting mie banget. ya. Bukan kecil tapi benar. Itu benar banget. Gini deh, sekarang kan aku minta tolong nih, Gigi kan lagi hamil. Kalau kalian kan udah anak satu, udah lebih pengalaman. Kasih ini dong sedikit apa gitu supaya aku sama dia tuh untuk menghadapi Di bawah happy aja. Jangan nangis terus. Kalau bisa dilawan itu kan hormon. Itu nggak apa-apa, maksudnya kalau mau nangis ya nangis, tapi jangan dipendam. Ya, kalau mau Jangan dimarahin ketawa-ketawa, juga, kalau Pi, mau kalau makan-makan, karena memang saatnya harus dulu. Jadi kamu jangan demen-demen. Gitu. Kalau mau sama aku ngomong aja. Ya kalau dia malah tuh maksudnya. dia mau apa aja bilang sama aku saya. Apa aja Mau makan apa, mau ini gitu. Kalau dia Rumah 2 lagi gitu. boro-boro. suami harus support banget, harus ngerti. Memang kadang-kadang suami kan juga mungkin capek pulang kantor, terus moodnya nggak ketemu, akhirnya berantem. Tapi tolong pikir baik-baik kalau memang itu perubahan hormonal aja sebenarnya. lebih saling mengerti dan saling mengalah. mengerti. Tebelin kuping aja kalau Bener, suami. saya mau gitu terus. Kalau Tapi juga jangan dibatalin terus ya nggak? Sayang, kita makannya nanti jam 12 ya. Ya udah. Begitu jam 12 udah makan, terut. Halo, mesti meeting. Yang aku mesti meeting. Kan bete. Nah, gue mah nggak pernah gitu. Batalinnya dia tuh sukanya karena aku hamil itu tadi yang dibatal-batalin itu. Jadi kayaknya ini perempuan nih hamil kayaknya ribet banget gitu ya. Padahal kita mah Santai. gitu. Maksudnya ada sedikit bujangan buat Mungkin Nagita sih, Ahmad. kalau misalnya kayaknya Gigi nggak terlalu repot gitu ya, kalau dia apa yang dia rasain dia relatif bisa ngungkapin. Ya cuma sabar-sabarnya itu aja, bahwa ada masanya nanti nih ada perasaan-perasaan yang akan muncul dan Gigi juga mungkin nggak ngerti gitu apa. Dan kadang-kadang kalau gitu lebih gampang untuk diomongin ke Raffi. Tapi Raffi juga jangan dimanfaatin gitu dengan cara, ya kamu lagi hamil sih makanya kamu gitu, kesannya tuh dia jadi disepelekan gitu. Jadi apa-apa, kamu lagi hamil sih makanya kamu begitu. Sebenarnya sih Jangan dijadiin alasan hamilnya ya. ada beberapa hal yang hamil nggak hamil tetap kesel. Pokoknya kalau istri lagi hamil dengerin aja, manjain Gak ada aja temennya gue. ya. Bikin dia bahagia karena kan happy wife, happy life. Iya, oke, terima kasih buat semua bintang tamu kita yang di rumah juga mudah-mudahan terhibur dan juga banyak informasi tentang
buat ibu-ibu terutama ya. Mahmud, thank you. Dan juga tentunya jangan pernah takut menikah, jangan pernah takut hamil. Karena itu adalah kodratnya manusia. Saya Raffi Ahmad. Gak bener, ada yang takut nikah, yang ada yang takut hamil, takut jelek katanya. Karena mungkin dia takut suaminya nggak perhatian. Yang penting suami kalau punya istri sama anak, mereka adalah nomor 1 di hidup Anda. Wih, luar biasa. Tapi Anda benar seperti itu? Betul. Sampai ketemu lagi besok di Late Night Show.